Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syafi'i. Saya di sini akan mempresentasikan has- hasil dari penelitian saya yang berjudul Formulasi Strategi Pemasaran PT Giri Santosa Adiraya. Pada agenda kali ini, yang pertama itu adalah pendahuluan. Yang lalu ada yang kedua tinjauan pustaka dan yang ketiga metodologi penelitian. Jadi kita mulai dari pendahuluan. Nah, untuk gambaran umum objek penelitian sendiri, yaitu PT Giri Santosa Adiraya yang berdiri pada tahun 2009, yang berlokasi di Purwokerto, dan didirikan oleh Pak Johong dan Bapak David. Nah, PT Giri Santosa Adiraya ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur kayu lapis yang memproduksi plywood atau yang biasa disebut triplek. Untuk latar belakangnya penelitian pada kali ini, yang pertama itu tidak memiliki departemen pemasaran yang terstruktur. Jadi di dalam perusahaan GSA ini memang tidak ada divisi pemasaran. Lalu yang kedua, ingin menciptakan pengalaman yang baik untuk pelanggan. Jadi tujuan dari penelitian ini agar memudahkan para buyer atau pelanggan atau customer itu untuk berkomunikasi dengan pihak pabrik. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk meningkatkan brand awareness dan loyalty konsumen untuk meningkatkan reputasi. Jadi kita di sini akan meningkatkan brand awareness pabrik sendiri dan loyalitas konsumen. Next. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri adalah bagaimana strategi komunikasi pemasaran terpadu PT Giri Santosa Adiraya dan bagaimana pengaruh strategi komunikasi pemasaran terpadu terhadap perusahaan. Untuk tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan mengetahui bagaimana strategi pemasaran komunikasi terpadu yang dilakukan oleh PT Giri Santosa Adiraya dan seberapa besar pengaruh terhadap perusahaan. Dan terakhir ada manfaat penelitian, yaitu untuk meningkatkan brand awareness, loyalitas konsumen, meningkatkan reputasi pabrik, serta menonjolkan keunggulan kompetitif yang bisa mendorong penjualan. Nah, untuk sistematika penulisan pada penelitian kali ini, untuk bab 1, yang pertama itu adalah pendahuluan. Nah, di sini menjelaskan gambaran terhadap objek penelitian, lalu ada latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini merupakan bagian yang berisi tentang tinjauan pustaka penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya di bab 3, yaitu metode penelitian. Jadi di metode penelitian ini berisi uraian tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, situasi sosial, lalu ada pengumpulan data, uji validitas, dan reliabilitas, dan teknik analisa data. Selanjutnya di bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di bab 4 ini kita akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, di bab 5 ini kita menjelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian serta yang ada beberapa saran yang dilihat dari aspek teoritis dan aspek praktis. Nah, yang pertama kita ke tinjauan pustaka terlebih dahulu untuk yang kedua. Nah, di sini untuk kerangka pemikirannya, yang pertama itu berawal dari kurangnya komunikasi pemasaran terpadu PT Giri Santosa Adiraya. Lalu kita breakdown ke bawah. Nah, ini ada strategi komunikasi, masuknya ke strategi komunikasi pemasaran. Lalu di sini saya mengambil model IMC yang dibagi 3. Yang pertama itu ada perencanaan, yang isinya menganalisis masalah, menganalisis halayak, merumuskan tujuan komunikasi,
pemilihan media dan saluran komunikasi, pengembangan pesan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini ada beberapa contoh seperti iklan, promosi penjualan, promosi personal, humas atau publikasi, lalu ada pemasaran langsung, ada acara dan pengalaman, lalu ada pemasaran interaktif, lalu ada pemasaran dan dari mulut ke mulut, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di evaluasi ini kami meninjau kembali faktor internal dan eksternal perusahaan pada saat sekarang, lalu mengukur kerja, terus selanjutnya mengambil tindakan yang diperlukan. Dan semuanya dirangkum jadi strategi komunikasi terpadu PT Giri Santosa Adiraya. Selanjutnya di bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, untuk jenis penelitian di penelitian kali ini, yang pertama itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Selanjutnya kita menggunakan pendekatan teori pengembangan teori secara induktif. Dan yang terakhir kita menggunakan strategi etnografi. Nah, untuk operasionalisasi variabel sendiri, untuk variabel yang pertama ini komunikasi pemasaran terpadu atau direct selling. Nah, untuk definisi operasionalnya ini proses penjualan produk yang dilakukan pada lingkungan non-retail seperti perumahan, toko online atau tempat lainnya yang bukan toko resmi. Nah, di sini saya menyiapkan pertanyaan wawancara. Yang pertama, bagaimana proses direct selling yang sudah diterapkan? Yang kedua, melalui apa saja atau di mana saja kegiatan direct selling telah ditetapkan? Dan yang terakhir, seberapa berpengaruh dan aspek apa saja yang terpengaruhi oleh strategi ini terhadap perusahaan? Nah, untuk narasumbernya sendiri, saya mewawancarai Bapak Sadimin selaku Direktur PT Giri Santosa Adiraya. Selanjutnya yang kedua, untuk variabelnya sendiri, komunikasi pemasaran terpadu yaitu personal selling. Nah, bentuk komunikasi secara pribadi untuk memberikan informasi kepada pelanggan dan membujuk untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, untuk beberapa pertanyaan sendiri di sini ada yang pertama, bagaimana cara perusahaan melakukan strategi ini melalui media apa? Selanjutnya yang kedua, konsumen seperti apa yang menjadi sasaran perusahaan dalam melakukan strategi ini? Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh strategi ini terhadap tingkat penjualan? Dan yang terakhir, apakah strategi ini menimbulkan dampak lain selain aspek penjualan? Apa saja? Selanjutnya, yang ketiga, ada public relation. Nah, public relation ini adalah strategi untuk membangun relasi baik dengan konsumen untuk mendapatkan opini dan pandangan yang positif dari konsumen. Pertanyaan yang pertama yang saya siapkan adalah apa saja yang telah dilakukan perusahaan dalam meningkatkan relasi terhadap konsumen. Lalu yang kedua, sejauh ini bagaimana perilaku konsumen terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir, apa saja dampak yang sangat signifikan dengan adanya strategi terhadap perusahaan. Selanjutnya yang keempat, yaitu brand awareness atau loyalitas konsumen atau reputasi penjualan. Nah, pada kali ini poin 4, pandangan terhadap perusahaan dan posisi perusahaan dalam aspek kesadaran brand, lalu ada loyalitas konsumen, reputasi, dan tingkat penjualan. Nah, di sini ada pertanyaan, satu pertanyaan, dari aspek brand awareness, loyalitas konsumen, reputasi perusahaan, dan penjualan, strategi apa yang paling signifikan mempengaruhi masing-masing aspek tersebut? Nah, setelah dari operasionalisasi variabel, lalu kita masuk ke tahap penelitian. Yang pertama itu kita persiapan, yaitu menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan melihat keadaan, lalu memilih memanfaatkan informan,
Setelah itu ada menyiapkan instrumen penelitian, dan yang terakhir persoalan etika dalam penelitian. Yang kedua adalah lapangan. Nah, di sini kami memahami dan memasuki lapangan, lalu aktif dalam kegiatan, yaitu pengumpulan data. Dan yang terakhir ada analisa data. Nah, di analisa data ada reduksi data, display data, analisa data, mengambil kesimpulan dan verifikasi, meningkatkan keabsahan data, narasi hasil analisis. Nah, untuk situasi sosial, untuk profil narasumbernya, untuk Bapak Sadimin, jenis kelamin pria, umur 52 tahun, tingkat pendidikan terakhir SMA, jabatan sebagai direktur, dan lama bekerja di perusahaan ISA ini 10 tahun. Nah, pengumpulan data dan sumber data. Nah, di sini kita data dibagi dua. Yang pertama ada data primer yang berisi observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dari pihak internal dan pihak eksternal seperti dokumentasi perusahaan, literatur, penelitian terdahulu, jurnal, buku, sumber, media online, dan informasi pendukung penting penelitian. Lalu ada uji validitas. Nah, uji kredibilitas ini melalui peningkatan kualitas keterlibatan peneliti, pengamatan secara terus-menerus, triangulasi, lalu pelibatan teman untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritikan dalam proses penelitian, lalu menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan dan kebenaran data yang diperoleh, dan pengecekan terhadap hasil yang diperoleh. Nah, untuk teknik analisa data, di sini yang pertama itu reduksi data. Nah, data ini dikumpulkan dan diproses membentuk tulisan dan dianalisis, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang jelas. Lalu penyajian data. Nah, di sini informasi yang diperoleh disajikan dengan baik dan rapi, agar dapat disimpulkan dengan mudah. Lalu yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Nah, di sini dari semua step-step sebelumnya, nah kita di sini menyimpulkan hasil penelitian dapat dari hasil observasi, jawaban pertanyaan, wawancara, dan literatur lainnya. Terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren nggak?